Terungkap alasan Danu tak disetujui jadi Justice Kolaborator, JC, dalam kasus pembunuhan di Subang. Diketahui jika hal tersebut diduga dipertimbangkan lantaran Yoris, anak Tuti tak terima atas kematian ibu dan adiknya, Amalia. Yoris masih tak terima alasan Danu menyimpan rahasia pembunuhan ibu dan anak di Subang selama 2 tahun lamanya. Terlebih terungkap dalam prarekonstruksi kasus Subang, ternyata Danu juga turut membantu pelaku menyeret jasad Tuti Suhartini. Menurut pengacara Yoris, Leni Anggraini awalnya kliennya memang setuju Danu menjadi Justice Kolaborator. Hanya saja Yoris tak rela bila hukuman Danu dikurangi. Setuju aja kalau jadi JC selama ini untuk membuka kebenaran dan keadilan buat Bu Tuti dan Amel, kata Leni saat dihubungi tribunnewsbogor.com. Tapi tidak setuju kalau hukuman dikurangin terlalu banyak, tambahnya. Pasalnya, selama 2 tahun sejak pembunuhan ibu dan anak di Subang, Danu memilih bungkam. Yoris juga tak terima akan tindakan Danu terhadap ibu dan adiknya, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diketahui terungkap saat prarekonstruksi kasus Subang, Danu turut membantu Yosef dan Abi Aulia menyeret jasad Tuti Suhartini untuk dimasukkan ke bagasi mobil Alphard. Kemana aja 2 tahun ini dan kenapa begitu teganya melakukan itu padahal sama Yoris juga sering ngobrol. Kenapa waktu itu gak cerita lebih awal mungkin bisa dicegah pembunuhan ini, kata Leni. Sementara pengacara Danu, Ahmad Taufan merasa optimis Justice Kolaborator untuk kliennya akan dikabulkan. Sebab menurut Taufan, Danu telah berhasil menyingkap tabir gelap dari kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Optimis LPSK akan menerima pengajuan JC Danu. Karena Danu berhasil mengungkap kasus ini, kata Taufan dikutip dari Tribun Jabar. Di sisi lain, Wakil Ketua LPSK Edwin P. Pasaribu menerangkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan penyidik kasus Subang dari Polda Jabar. Menurutnya penyidik menilai Danu sudah memberi keterangan yang membuat kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang menjadi lebih terang dari sebelumnya. Namun begitu LPSK tidak hanya merujuk pada keterangan penyidik saja. Mereka juga melakukan investigasi. Kami juga mendalami investigasi menemui keluarga Tuti termasuk juga kami berbincang dengan Pak Yosef. Kami masih melakukan pendalaman, termasuk mengikuti prarekonstruksi untuk melihat konsistensi keterangan D. Sejauh ini keterangan pada kami dan penyidik tidak ada perbedaan, katanya. LPSK juga melakukan asesmen psikologis Danu, karena dikhawatirkan mengalami trauma atau ketakutan. Jika demikian, LPSK akan melakukan pendampingan agar psikis Danu stabil untuk menghadapi persidangan. Selain itu LPSK memberi saran pada Jaksa Penuntut Umum, JPU, soal jalannya persidangan kasus Subang nanti. Ketentuan dalam undang-undang kalau D sebagai Justice Kolaborator maka D harus dihadirkan dulu sebagai saksi untuk keterangan terdakwa lainnya, jadi jangan D dulu dihadirkan sebagai terdakwa. Karena keperluan Justice Kolaborator itu untuk membantu mengungkap perkara, termasuk untuk meyakinkan hakim bahwa dakwaan jaksa itu benar sehingga menimbulkan keyakinan hakim untuk memberi vonis, katanya. Sejauh ini menurut Edwin keluarga korban mendukung Danu menjadi Justice Kolaborator. Kami sudah komunikasi dengan keluarga tidak ada penolakan, mereka mendukung. Mereka juga meyakini dia bukan aktor intelektual, katanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.